Halo sob, selamat datang di Tomatek. Di video kali ini, saya ingin memberikan lagi tips untuk pemilihan salah satu peripheral di komputer, yaitu adalah headset. Nah, jangan ketukar ya antara earphone, terus handsfree, headphone, juga headset. Nah, itu banyak banget yang salah mengartikan di antara 4 peripheral tersebut. Tapi yang ingin kita bahas di sini adalah headset. Sebenarnya headset ini dikatakan penting gak penting ya. Untuk sebagian orang ya asal nyala gitu bunyi, ya sama seperti mouse, udah lancar pakai. Tapi untuk sebagian orang lainnya itu cukup spesifik, terutama untuk gamers dan juga editor. Apalagi untuk orang-orang audio ya. Orang-orang audio itu mic sama headset itu menjadi peripheral yang sangat penting karena cukup krusial untuk pemilihannya. Nah, lalu hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam kita menentukan sebuah headset? Mungkin tips dari saya ini bisa membantu kamu dalam menentukan sebuah headset. Yuk simak bareng-bareng. Yang pertama, yaitu kebutuhan. Kamu harus tentukan dulu kebutuhanmu itu menggunakan headset apa. Misal untuk gaming, atau untuk ngedit, atau untuk nonton gitu, beda-beda. Contohnya untuk gaming. Biasanya pada headset gaming itu bass dan treble lebih dominan ya, lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena pertama untuk mendengarkan step lebih jelas dari arah kiri atau kanan, itu soundstack-nya juga ya, soundstack-nya juga diperhatikan. Lalu untuk efek-efek ledakan itu biar lebih booming gitu, lebih rame. Nah, biasanya pada headset gaming bass dan treble-nya lebih tinggi. Untuk yang editor atau bahkan untuk yang fokus di audio biasanya sih lebih all-rounded ya. Jadi dia lebih merata gitu, lebih netral. Biar suara yang dihasilkan itu murni, jelas, bukan tergantung dari satu sisi, misalnya bass yang ketinggian atau treble yang kerendahan. Enggak, jadi dia netral aja. Ada lagi untuk keperluan mungkin nggak banyak ya, untuk keperluan nonton film gitu. Untuk nonton film sih kamu bisa pilih yang soundstack-nya luas dan juga yang punya fitur seperti surround virtual 7.1. Nah, itu cukup berguna banget pada saat kamu nonton film. Jadi biar biar lebih realistis gitu. Suaranya tuh lebih kayak kita tuh ada di dalam film tersebut. Kedua, budget. Biaya tentunya bisa menjadikan gambaran sebuah kualitas barang di rentan harga tertentu. Misalnya di harga 250.000 itu kamu harusnya udah bisa dapet fitur noise cancelling atau udah punya fitur surround virtual 7.1, contoh seperti itu. Atau contoh lainnya nih, seperti pada headset saya. Headset ini DBE GM500. Saya waktu awal beli itu harganya kurang lebih 500 ribuan. Nah, di harga 500 ribuan dia udah punya fitur detachable seperti ini yang bisa dibongkar pasang atau dilepas pasang gitu ya. Udah punya fitur mute juga di dalam si headsetnya. Jadi kalau kalian mau mau ada Zoom meeting atau lagi voice Discord, itu ada sesuatu yang mendadak, kita nggak perlu lagi tuh klik-klik lagi di aplikasinya untuk mute gitu. Nah, udah ada tombol langsung direct tombolnya di si headset tersebut. Ada juga fitur noise cancelling, ada ya fitur-fitur lainnya lah di harga 500.000. Nah, itu tuh bisa jadi patokan. Harga 500.000 itu bisa dapat fitur apa aja, dan tentunya kualitas suaranya juga harus diperhatikan. Biasanya ini harga itu bisa menentukan suatu kualitas suara ya, biasanya itu. Tapi nggak harus melulu yang tinggi harganya tuh punya kualitas suara yang bagus, yang rendah tuh punya kualitas suara yang buruk, enggak juga. Tapi biasanya memang harga itu bisa nentuin lah sebagaimana kualitas si audio tersebut. Ketiga, yaitu spesifikasi. Mungkin nggak terlalu banyak orang yang tahu ya tentang pembacaan atau pemahaman tentang spesifikasi pada sebuah headset. Termasuk saya juga salah satu orang yang kurang mengerti gitu ya dalam pembacaan atau pemahaman spesifikasi dalam headset. Tapi saya mungkin akan beritahu ya yang setahu saya gitu, yang saya baca-baca di internet dan juga saya dengar-dengar di orang lain gitu. Di antaranya ada driver speaker, merupakan lingkar dari speaker yang terpasang pada headset. Semakin besar ukuran diameternya, maka semakin luas pula suara yang dihasilkan. Umumnya, ukuran diameter dari driver speaker adalah 50 mm. Lalu ada frekuensi. Frekuensi ini kemampuan dari si driver menangkap suatu frekuensi. Biasanya itu yang low untuk bass, yang tinggi itu untuk si treble. Semakin luas rentan dari frekuensi yang bisa ditangkap, maka semakin banyak juga jenis suara yang bisa dihasilkan.
Umumnya rentang frekuensi yang digunakan oleh headset diantaranya ada di angka 20 Hz hingga 20.000 Hz. Dan juga biasanya kalian bisa mendapatkan frekuensi yang lebih tinggi lagi, yang lebih luas lagi di headset-headset yang berkualitas dan yang tentunya punya harga lebih mahal. Selanjutnya ada hambatan atau impedance. Sebenarnya impedance ini kurang berpengaruh ya pada kualitas audio yang dihasilkan. Tapi rata-rata headset itu umumnya punya nilai 32 ohm. ohm ini dianggap rendah jika nilainya ada di sekitar 15 hingga 150 ohm. Tapi juga yaitu semakin tinggi atau semakin rendahnya ohm tidak menentukan sebuah kualitas audio yang dihasilkan oleh headset tertentu. Lanjut ada sensitivitas, biasanya ditampilkan dalam bentuk desibel atau dB. Nah, semakin tinggi sebuah sensitivitas dalam headset, maka akan semakin keras juga suara yang dihasilkan. Contohnya, headset kamu itu punya angka desibelnya sampai 120 dB gitu ya sensitivitasnya. Nah, tanpa kamu harus menaikkan volume, maksudnya ada di suara sekitar 50%, itu udah cukup keras karena ya itu dia sensitivitas dia punya angka yang cukup tinggi. Ada lagi jenis housing atau penutup kap pada telinga, yaitu salah satunya si closeback. Closeback ini tipenya dia agak menekan ke telinga ya, jadi suara yang dari luar itu, noise yang dari luar dia akan keredam dengan baik. Suara yang dihasilkan pun ya akan lebih bagus karena memang dia menekan ke telinga kita. Tapi untuk jangka waktu lama pemakaian closeback ini agak bikin sakit ke telinga dan juga bikin cepat panas ke telinga. Ada lagi juga tipe open back. Ya, open back ini kebalikan dari si closeback. Kalau si closeback itu cocok untuk outdoor yang punya banyak noise dari luar. Nah, untuk open back ini dia kan suaranya bocor keluar ya. Nah, jadi cocok untuk pemakaian untuk indoor atau di ruangan. Untuk kamu yang pengen nonton film lama atau denger musik yang lama, ini cocok banget. Tapi biasanya di pasaran sana untuk tipe open back ini agak jarang ya. Bahkan di pasaran sana tuh rata-rata produsen memproduksi dengan tipe closeback. Yang keempat, konektivitas. Mau yang kabel ataupun yang wireless, itu tergantung kebutuhan kamu sendiri. Kalau yang wireless sih cocok aja buat kamu yang main game kasual, yang mau nonton film santai, dengar-dengar lagu, itu kan bebas tanpa kabel tuh enak ya, nyaman. Beda lagi dengan yang ada kabelnya, biasanya digunakan untuk gaming yang intens. Contohnya untuk kelas antusias, itu kan kamu nggak mau ya ada delay sepersekian detik pun gitu. Biar apa ya, biar nyaman aja gitu, biar pas suara tembakan musuh atau suara tembakan kita pas diklik. Ya nggak ada delay sama sekali lah intinya. Tapi untuk produk-produk zaman sekarang ya teknologi makin canggih, banyak juga kok headset yang wireless tapi dia latensinya minim, delaynya tuh minim banget, bahkan hampir nggak kerasa sama sekali, bisa dikatakan nggak ada delay lah gitu, walaupun sebenarnya memang ada gitu. Tapi ya balik lagi pada harganya yang cukup mahal lah. Yang kelima, kenyamanan. Biasanya untuk gamers atau editor itu kan pakai headset gak sebentar ya, bisa 2 jam, 3 jam, bahkan lebih dari itu. Nah, jadi pemilihan headset yang nyaman itu harus diperhatikan banget, biar kita terhindar dari kuping yang sakit, yang tertekan, atau panas gitu. Karena headbandnya itu ya neken, bahan earpadnya juga harus diperhatikan banget sob. Seperti contohnya pada headset saya ini. Nah, headset saya ini menggunakan tipe leather atau kulit sintesis. Nah, itu kan bawaannya kan dia cloth ya atau kain. Nah, saya beli lagi dengan bahan leather atau kulit sintesis. Karena apa? Karena kelebihan atau keunggulan dari si leather ini adalah dia dalam jangka waktu yang lama kita pakai itu dia nggak panas. Tapi kekurangan lainnya adalah dia nggak bisa ngeredam suara dengan baik, sebaik yang si cloth atau yang si kain tadi. Tapi kekurangan kain juga ada, seperti dia dalam jangka waktu yang lama jadi pakai itu akan cepet panas dan jadi si kuping tuh cepet pegel. Belum lagi kasus ngelotok. Atau bahasanya ngelupas. Nah, itu tuh ada banyak banget kasus pas kita beli headset kurang dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 1 tahun beberapa bulan lah ya, itu tuh dia ngelupas si kainnya itu kan jadi PR tersendiri ya pas kita ngebersihin atau ngelotokin si kainnya tersebut. Yang keenam, fitur tambahan.
seperti LED RGB, kelap-kelip gitu ya, lalu noise cancelling, ada juga fitur detachable atau yang bongkar pasang tadi, biar kamu kalau ditenteng atau dibawa kemana-mana gak ribet gitu ya, kabelnya nggak berantakan. Atau juga kalau ada kerusakan pada salah satu komponen, misalnya mic atau si kabel headset kalian itu rusak, kalian bisa beli terpisah gitu. Ada lagi fitur seperti virtual surround 7.1, efek getar juga pada headset. Saya pernah tuh coba headset yang punya efek getar. Itu menurut saya asik sih ya, dalam beberapa game itu asik. Cuman dalam beberapa game juga itu malah annoying gitu, malah aneh menurut saya. Jadi penggunaan fitur efek getar itu menurut saya pribadi sih lebih ke situasional aja ya. Ada yang butuh getaran, ada juga yang nggak perlu getaran. Getarannya sih berbeda seperti handphone ya, nggak sama gitu, nggak sama kayak handphone. Dia lebih tepatnya getarnya seperti kita nonton nonton konser mungkin ya, ada suara bass yang ngegetar gitu ya. Nah getarannya tuh seperti itu, bukan seperti getaran dari si handphone gitu, beda getarannya. Jadi getarannya lebih ke suara bass yang agak menggelegar gitu, getar di telinga. Nah itu dia beberapa tips dari saya sebelum kamu membeli sebuah headset ya. Jadi perhatikan beberapa hal tadi. Untuk merek sih saya nggak terlalu banyak tahu ya, dan karena memang belum coba juga banyak-banyak merek headset di luar sana. Jadi saya bisa sarankan menurut pengalaman saya aja dan menurut reviewer yang pernah saya tonton. Mungkin untuk gamingnya saya bisa sarankan dari merek DBE karena saya pakai sendiri. Dari Rexus juga punya harga yang murah dan juga kualitas yang baik. Untuk kelas atasnya sih seperti SteelSeries Artis atau dari Logitech, dari Razer juga pada bagus. Tapi untuk keperluan audio editor yang fokusnya di audio gitu, kalian bisa lirik beberapa brand seperti Sony, AKG, Sennheiser, dan yang lain-lain lah, banyak lah pokoknya ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai saat ini. Dukung saya dengan cara subscribe dan juga beli produk dengan link yang ada di deskripsi.